Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Megasari, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap pada program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Sebagai dosen, tentunya saya memiliki tugas utama yang harus dijalankan, yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, di mana hal tersebut juga terkandung di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berkaitan dalam hal pengajaran, adapun mata kuliah yang saya ampu pada program studi Informatika adalah mata kuliah Komunikasi Data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Informatika di semester genap dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Hal-hal yang akan saya bahas pada mata kuliah Komunikasi Data ini adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, dan sistem penilaian. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Adapun deskripsi pada mata kuliah Komunikasi Data ini adalah mahasiswa belajar tentang konsep dasar komunikasi data, prinsip dasar komunikasi data, arsitektur dan protokol komunikasi data, transmisi data, data coding, antarmuka komunikasi data, data link control, multiplexing dan polling, deteksi dan koreksi kesalahan, jaringan radio dan satelit, serta paket switching. Berikutnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Komunikasi Data ini adalah mampu memahami konsep dasar dan prinsip dasar komunikasi data, memahami konsep dasar komunikasi antar komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, dan terminal dengan terminal. Berikutnya, mampu memahami prinsip dasar dan proses komunikasi data pada berbagai jaringan komunikasi data. Dan yang terakhir adalah mampu memahami prinsip kerja peralatan komunikasi data pada komputer. Bahan kajian yang dibahas pada mata kuliah Komunikasi Data ini adalah yang pertama, sejarah sistem telekomunikasi, konsep komunikasi data dan prinsip dasar komunikasi data. Yang kedua, konsep protokol, OSI 7 layers dan model TCP/IP. Yang ketiga, media transmisi, jenis transmisi data, gangguan transmisi, serta terminologi transmisi data. Yang keempat, proses coding, encoding, manajemen link dan data link, serta multiplexing dan polling. Yang kelima, deteksi dan koreksi kesalahan pada komunikasi data. Dan yang keenam adalah satelit jaringan radio, switching network, circuit switching, dan paket switching. Sumber pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Komunikasi Data ini adalah buku referensi komunikasi data dari Ikhwan Taufik, Komunikasi Data dan Komputer oleh William Stelling. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Komunikasi Data ini adalah pembelajaran tatap muka, Google Formulir, dan grup WhatsApp. Google Formulir saya gunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa, dan grup WhatsApp saya gunakan untuk memberikan informasi seputar perkuliahan serta dapat menjadi wadah diskusi bagi mahasiswa yang ingin menanyakan hal yang belum dipahami di dalam kelas tatap muka, atau mungkin bertanya dan mengkonfirmasi mengenai tugas-tugas perkuliahannya. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Komunikasi Data ini adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment.
Delivery saya gunakan untuk penyampaian materi pembelajaran, interaction sebagai forum diskusi dan tanya jawab bagi mahasiswa dalam proses belajar, dan asesmen untuk penugasan dan kuis. Adapun sistem penilaian saya dalam mata kuliah komunikasi data ini adalah kehadiran dan keaktifan 20%, tugas dan kuis 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Demikianlah perkenalan diri saya dan mata kuliah yang saya ampuh. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima pada mata kuliah komunikasi data. Tapi sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, kita mungkin akan memulai dulu dengan berdoa. Silakan ketua tingkat untuk memimpin doa. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi saya sudah memberikan waktu beberapa menit untuk absensi. Apakah sudah semua? Sudah. Ketua tingkat, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa dari semua? Ada semua. Baik. Sebelum kita masuk ke materi untuk di pertemuan kali ini, kita akan mereview dulu mata kuliah di pertemuan keempat. Nah, ada yang masih ingat materi pertemuan keempat itu kita mempelajari tentang apa? Transmisi data. Transmisi Data. Transmisi data. Baik. Pada mata kuliah atau pada materi transmisi data kita membahas tentang apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Enda. Transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman atau penyebaran data dari pengirim ke penerima. Ya, proses pengiriman atau penyebaran data dari pengirim ke penerima. Bagus sekali jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Rina. Oke. Pada transmisi data membahas juga yaitu media transmisi, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada WIT dan unWIT. Nah, pada jenis pada WIT atau media transmisi menggunakan kabel, yaitu ada UTP, STP, fiber optik, dan koaksial. Kemudian pada unWIT yang tidak menggunakan kabel ada WiFi, ada wireless, dan Bluetooth. Terima kasih jawabannya. Ya. Saya anggap semua sudah membaca materi minggu lalu. Sekarang kita lanjut ke materi untuk pertemuan kelima, yaitu teknik encoding. Nah, berbicara tentang teknik encoding, ada yang pernah mendengar seperti apa teknik encoding itu? Silakan ya. Teknik encoding adalah sebuah proses untuk mengubah sinyal ke dalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan penyimpanan data atau komunikasi data. Ya, untuk keperluan penyimpanan data atau komunikasi data. Yang berbicara tentang komunikasi data itu seperti membayangkan sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu yang tidak nampak. Nah, apakah kalian pada saat mengirim pesan, apakah kalian melihat pesan-pesan tersebut mondar-mandir di udara? Tidak, ya kan? Nah, ini alasan mengapa sehingga kita perlu mempelajari seperti apa itu komunikasi data. Jadi hal-hal yang harus dipelajari dalam komunikasi data adalah bagaimana proses pengiriman informasi, bagaimana proses transmisi data, dan seperti apa sinyal atau pola sinyal yang terjadi saat transmisi data. Nah, di pertemuan berikutnya, sebelumnya kita sudah membahas tentang proses pengiriman informasi dan bagaimana proses transmisi data. Untuk mata kuliah hari ini atau materi hari ini, kita akan membahas seperti apa sinyal atau pola sinyal yang terjadi pada saat transmisi data. Ya, kenapa kita perlu mempelajari seperti apa sinyal atau pola sinyal pada saat transmisi data? Karena semua data yang ditransmisikan
kan, itu terjadi proses encoding di dalamnya, proses encoding ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkonversi tegangan tinggi dan rendah komputer menjadi nilai bit 1 atau 0. Nah, dari kedua pernyataan ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan seperti apa encoding itu selain dari yang disebutkan oleh Pian tadi. Silakan Bu Alisa. Proses pengiriman data nilai bit-bit. Proses pengiriman Data nilai bit-bit. Oke, proses pengiriman data sinyal ya, lebih lengkapnya adalah proses pengiriman data sinyal menjadi nilai bit-bit 1 atau 0. Nah, di sini ada definisi tentang encoding. Jadi secara umum, definisi encoding itu adalah proses untuk mengubah sinyal ke dalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan komunikasi data dan penyimpanan data. Nah, kenapa perlu mengubah sinyal tersebut? Ya karena pada saat data dikirimkan itu kan bukan data yang data aslinya atau data nyatanya. Misalkan kita mengirim kata aku, itu yang terkirim adalah aku bukan, tapi dikonversi dulu ke dalam bit, bentuk bit, kemudian dirubah lagi ke dalam bentuk sinyal sehingga bisa diterima oleh receiver. Setidaknya ada dua jenis transmisi data berdasarkan perubahan atau konversi bentuk sinyal, yaitu yang pertama adalah transmisi baseband dan yang kedua adalah transmisi passband. Baik, untuk membahas tentang sinyal dan pola sinyal, hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang konversi data digital menjadi sinyal digital. Nah, konversi data digital menjadi sinyal digital itu salah satu jenisnya itu adalah line coding. Nah, di line coding ini akan mengkonversi deretan bit menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan. Dalam line coding itu terdapat beberapa jenis pengkodean ya, terdapat beberapa jenis pengkodean. Dalam line coding, saya ulangi, dalam line coding terdapat beberapa jenis pengkodean, di antaranya dalam pengkodean unipolar, pengkodean polar, kemudian pengkodean dua fasa, pengkodean bipolar, dan yang terakhir adalah pengkodean multilevel. Pada data digital dan sinyal digital, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa jenis pengkodean, yaitu yang pertama apa? Unipolar, terus bipolar, apalagi? Multilevel dan dua fasa, ya, multilevel dan dua fasa. Nah, dalam proses data digital dan sinyal digital, jenis-jenis pengkodean itu tadi terbagi lagi beberapa. Nah, contohnya yang pertama adalah pengkodean polar. Nah, pengkodean unipolar itu terdapat dua jenis sinyal ya, dua jenis sinyal yaitu NRZ dan RZ atau non return to zero dan return to zero. Kemudian pengkodean bipolar itu terdapat dua jenis lagi yaitu bipolar AI dan bipolar simultan. Baik, sebelum kita lanjut mengupas tentang atau membahas tentang bentuk sinyal dari NRZ dan RZ, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Hana. Mungkin bisa pindah ke slide ke-5 Bu. Slide kelima, baik. Yang ini? Iya Bu. Ya. Nah, pada materi ini dijelaskan setidaknya ada dua jenis transmisi data berdasarkan perubahan atau konversi bentuk sinyal, yaitu transmisi baseband dan transmisi passband. Ya. Nah, pertanyaan saya, transmisi baseband dan transmisi passband itu seperti apa dan apa itu? Baik ya, bagus sekali pertanyaan dari Hana. Yang ditanyakan adalah seperti apa itu transmisi baseband dan seperti apa itu transmisi passband. Jadi transmisi baseband itu adalah representasi sinyal data digital menjadi sinyal digital, sedangkan untuk transmisi passband adalah representasi data analog menjadi sinyal digital ataupun data digital menjadi sinyal analog. Ya, seperti itu. Bagaimana mahasiswa yang lain
tabel Ya. penyimpanan. Kemudian yang kedua transmisi klasik itu sebaliknya. Sebaliknya menggunakan media transmisi Netral. netral. Ya, bagus sekali jawaban dari Muslim ya. Itu tadi tambahan dari Muslim. Ya, selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi masuk ke materi berikutnya. Izin bertanya. Ya, silakan Iqbal. Jadi itu kan di dalam ada dua jenis sinyal data. Dari dua jenis sinyal data ya. Itu biasanya digunakan dalam apa, Bu? Digunakan dalam apa? Baik, jadi sebelum saya menjelaskan perlu diketahui untuk pengkodean NRZ tadi dan NRZ tadi termasuk dalam pengkodean polar. Jadi pengkodean polar itu memiliki dua level tegangan, yaitu level tegangan positif dan level tegangan negatif. Nah, digunakan di mana untuk sinyal tersebut? Sinyal untuk NRZ dan RZ itu digunakan pada komunikasi serial. Komunikasi serial itu seperti apa? Nah, seperti kabel ini, VGA, HDMI, intinya sistem pengkabelan. Baik, kita lanjutkan materi ya. Jadi untuk pengkodean polar itu tadi saya bilang ada sinyal NRZ dan ada sinyal RZ ya, ada sinyal RZ. Nah, untuk RZ itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu NRZ L dan NRZ I. Jadi NRZ itu adalah non return to zero, jadi tegangan tidak kembali ke level 0 karena hanya ada dua tegangan tadi, apa positif dan negatif. Baik, selanjutnya adalah untuk jenis sinyal NRZI atau inverse. Di sinyal NRZI itu adalah perbaikan dari NRZ level. Kenapa perbaikan? Karena di NRZ level itu apabila menemukan bit satu yang panjang maka terjadi error sinkronisasi. Jadi ibaratnya kalau kita ada di jalan raya terus semuanya kendaraan ketemu otomatis kan macet. Ya, seperti itu juga apabila menemukan bit satu yang panjang atau bit 0 yang panjang maka akan terjadi sinkronisasi error. Sinkronisasi error pada saat transmisi data. Nah, untuk perbaikannya muncullah NRZI, NRZ inverse. Bentuk dari sinyalnya kita representasikan lagi atau kita asumsikan lagi ada data yang terkirim yaitu 0101001, maka level 0 ya bit 0 itu dia bisa saja ada di awal dan di positif, bisa juga ada di negatif tergantung sinyal yang ada sebelumnya. Ya. Jadi kalau di 0 itu tidak ada transmisi. Diasumsikan sinyal sebelumnya itu positif. Maka pada saat ketemu bit 0, tidak akan terjadi inverse atau perubahan apa? Sinyal. Kita evaluasi dulu. Apa yang bisa menjawab ya? Misalkan ada data yang terkirim. 10110011. Nah, ada yang bisa menjawab atau menggambarkan sinyalnya untuk NRZ level dulu. NRZ level. Ya, silakan. Ya, silakan digambarkan. Baik, di bagian mana representasikan dulu positif dan negatifnya. Ya, untuk tegangan positif dan tegangan negatif. Sekarang untuk NRZ level. Tadi apa? Silakan digambarkan. Ya, jangan melihat ke situ. Kemudian pada saat dia ketemu 0 dia high. Betul. Kemudian ketemu 1 dia low lagi. Ketemu 1 low, atas high, low, seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat pada saat ketemu bit 1 ini sudah ada bit 1 yang berubah. Kita bisa lihat posisi sinyalnya ini tidak ada perubahan. Dan jika tidak ada perubahan seperti ini, maka di bagian sinilah itu biasa akan terjadi sinkronisasi error. Oke, satu lagi contoh untuk NRZ
diasumsikan level sinyal awal adalah positif, maka tidak terjadi perubahan sinyal di 0. Kemudian ketemu 1. Baik, silakan duduk. Jadi sepertinya ada sedikit kekeliruan ya di bagian bit berapa? Bit Satu. Di bit 1, betul. Ada yang mau perbaiki? Ya, silakan Pian. Gimana sih garisnya nggak ada sih, jadi bingung. Terusnya tadi ada ini. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Pian tadi. Jadi tadi di definisi NRZ ini apabila dia menemui bit 1 maka terjadi inverse. Dan di sini tadi terjadi inverse, kemudian ke atas. Nah, pas sampai di sini itu kan dia tidak ke bawah karena menemui bit 0. Nah, karena menemui bit 0 maka tidak terjadi inverse. Baru ketemu bit 1 lagi terjadi inverse, ketemu bit 1 lagi terjadi inverse. Nah, apabila kita melihat model sinyal seperti ini, ada di mana errornya? Sinkronisasi errornya ada di bit 1 atau bit 0? Di bit 1 atau bit 0? Bit 1 atau bit 0? Bit 0. Betul? Bit 1. Rina? Bit 0. Bit 0. Jadi Putu bit 1, Rina bit 0. Oke, yang benar adalah errornya itu terjadi di bit 0. Jadi errornya jadi di bit 0 karena tidak ada macet. Ya, macet. Jadi data itu macet karena antri. Kita nggak ada perubahan sinyal. Ya, bagus sekali jawaban dari Rina. Untuk return to zero ini tadi, jadi semua level tegangan itu selalu dikembalikan ke 0. Entah itu dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Ya. Tapi di sini untuk RZ itu direpresentasikan kalau untuk 0 itu dia low level, sedangkan kalau untuk 1 itu dia high level. Nah, kita bisa lihat contoh di sini. Diumpamakan atau diasumsikan ada data yang terkirim, bit data yang terkirim yaitu 0101001. Kita bisa lihat untuk 0 dia low level tapi hanya naik setengah. Kembali dulu ke 0 baru dia ke positif. Ya. Terus menemui lagi bit 1. Bit 1 itu berarti dari high ke low, ya, dari high ke low tapi hanya setengah level sinyal. Jadi dia kembali dulu ke 0 baru kemudian ke negatif. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Sudah bisa. Baik, kita kasih satu lagi contoh ya. Siapa yang bisa menjawab? Nah, ada yang bisa menjawab, menggambarkan bagaimana level sinyalnya. Oke, silakan. Apa Muslim lagi. Nah, jangan mengulang kesalahan yang sama ya Muslim. Oke, silakan Muslim. RZ. Ya, naik setengah, kemudian 1. Perjelas dulu batas bitnya. Naik 1, kemudian setengah. Ya. 0. Ya, betul.
yang Ibu bawakan tadi, pertama ada encoding. Encoding adalah proses untuk mengubah sinyal menjadi ke dalam suatu bit yang dioptimasi. Terus itu digunakan untuk penyimpanan data atau komunikasi data. Nah, untuk pengonversiannya itu ada beberapa jenis, yakni ada NRZ, terus multi level, terus ada bipolar, polar, sama dua fasa. Nah, pertama ada yang bipolar. Bipolar itu ada NRZ, ada NZ. Nah, NRZ juga dibagi menjadi dua, NRZL sama NRZI. Lalu yang bipolar tadi ada Jadi untuk pola tadi ada NRZ dan NZ. Betul. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Kesimpulannya adalah dari kedua jenis sinyal ini, sinyal yang kedua itu adalah merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari sinyal yang pertama. Sinyal pertama tadi yang dijelaskan adalah NRZ level dan NRZ inverse. Baik, sampai di sini mata kuliah komunikasi data hari ini untuk materi teknik encoding. Tapi sebelum kita pulang ya mengakhirinya, ini ada tugas yang diberikan untuk dibawa pulang ke rumah. Jadi tugasnya itu adalah gambarkan bentuk gelombang output dari sinyal digital tadi, data digital ke sinyal digital NRZ dan NRZI dan NRZ. Kemudian ya ada tugas ya. Di sini dengan besarnya input diambil dari 2 digit terakhir NIM-nya. Jadi kalau misalkan NIM-nya 6 digit terakhirnya 69 itu dikonversi dulu ke dalam bentuk binat, baru kemudian dibuatkan gambar sinyalnya. Gambar sinyalnya itu gambar sinyal dari NRZ dan NRZ ya. Nah, baik, sampai di sini